Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha lil ummati wa jahada fi sabilillahi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar wa azwajihi al-athhar. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, hari ini tanggal 25 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1443 Hijriah. Hadirin sekalian, beberapa hari lagi kita akan memperingati salah satu hari penting di dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan dalam beberapa waktu ke depan kita juga akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang dan bisa kembali menikmati indahnya bulan Ramadan tahun ini. Hadirin sekalian, Isra Mi'raj merupakan momen yang sangat penting bagi umat muslim. Ada perbedaan pendapat tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj, tetapi mayoritas berpendapat bahwa memang terjadi di bulan Rajab tahun 11 kenabian. Hadirin sekalian, Isra dan Mi'raj memiliki banyak perbedaan pendapat. Sebagian ada yang mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj terjadi di hari yang sama dengan waktu turunnya ayat pertama dari Al-Quran di Gua Hira. Sedangkan pendapat yang lain yang disampaikan dalam salah satu hadis panjang yang masyhur menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengalami Isra dan Mi'raj di hari yang berbeda dengan hari turunnya wahyu pertama. Dan hadirin sekalian, ada juga yang berpendapat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah dua peristiwa berbeda. Dan Isra kita pahami sebagai perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pendapat yang ini mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi di suatu hari yang berbeda dengan perjalanan Nabi menuju Sidratul Muntaha. Namun hadirin sekalian, yang paling masyhur tentu saja Nabi Muhammad SAW mengalami dua peristiwa itu di malam yang sama. Dalam sebuah hadis yang masyhur yang sangat panjang, Rasulullah SAW menceritakan bahwa suatu malam beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Setelah itu hadirin sekalian, beliau dibelah kembali dadanya, dikeluarkan hatinya dan dicuci dengan air Zam-Zam. Maka Nabi Muhammad SAW mengalami pembelahan dada
dan dicuci hatinya 2 kali. Yang pertama saat beliau masih kecil dan diasuh di dalam keluarga Bani Sa'diyah, dan sedangkan yang kedua ketika beliau sudah dewasa sebelum pelaksanaan Isra dan Mi'raj. Dan hadirin sekalian, Rasulullah menceritakan bahwa di sana beliau menaiki sebuah tunggangan yang disebut buraq. Dia bentuknya seperti kuda, tetapi lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada keledai. Warnanya putih dan memiliki sayap. Dan kemanapun dia memandang, kakinya sudah menapak di tanah tersebut. Hal ini melambangkan betapa cepatnya tunggangan Nabi Muhammad yang bernama buraq tersebut. Hadirin sekalian, singkat cerita, Nabi Muhammad SAW dibawa oleh buraq bersama malaikat Jibril untuk pergi dan terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan beliau pun tiba di malam yang sama. Dan di riwayat tersebut, hadirin sekalian, beliau pun sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis. Dan di sana setelah beliau sholat, beliau melihat di belakang beliau ada begitu banyak para nabi sholat di belakang beliau. Dan hadirin sekalian, Rasulullah dalam sebuah hadis menceritakan bahwa para nabi jumlahnya begitu banyak, 240.000, mi'atain warba'un alf, sedangkan Rasul jumlahnya mencapai 300, salasumiyah. Dan saat itu semuanya sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Dan hadirin sekalian, setelah peristiwa Isra tersebut yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Kemudian Nabi Muhammad SAW diberikan minuman oleh malaikat Jibril, 3 minuman. Pertama adalah khamr, yang kedua adalah madu, dan yang ketiga adalah susu. Dan di sana saat itu belum diharamkan khamr, tetapi Nabi Muhammad memilih susu. Setelah itu hadirin sekalian, Rasulullah SAW terbang menuju Sidratul Muntaha. Dan setiap melewati langit beliau bertemu dengan Nabi. Di langit ke-1 beliau bertemu dengan Nabi Adam, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sampai di langit ke-6 beliau bertemu dengan Nabi Musa, dan di langit ke-7 beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di sana beliau selalu disambut dengan hangat. Termasuk saat beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim, beliau disambut dengan sangat hangat. Ahlan wa sahlan ya ibnas soleh, selamat datang wahai anak yang soleh. Karena kita tahu Nabi Ibrahim merupakan salah satu leluhur dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi Muhammad wajahnya sangat mirip dengan Nabi Ibrahim. Hadirin sekalian, dan di sana setelah mencapai langit ke-7, Rasulullah SAW akhirnya mencapai Sidratul Muntaha. Yang dijelaskan dalam hadis tersebut, Sidrah adalah sebuah pohon yang daunnya berbentuk seperti telinga gajah yang sangat besar. Dan di sanalah beliau melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Hadirin sekalian, peristiwanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm. Indaha Sidratul Muntaha, inda Sidratul Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa. Ketika Nabi bertemu dengan Jibril dan melihat sosok aslinya di Jannatul Ma'wa, di Sidratul Muntaha. Dan hadirin sekalian, di sanalah kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan zat Allah dan menerima perintah sholat. Tentu saja hadirin sekalian, kita bertanya-tanya, apakah Nabi Muhammad dapat melihat langsung zat Allah Subhanahu wa taala? Dan para sahabat pun penasaran tentang seperti apa atau apa yang Rasulullah saksikan saat beliau di Sidratul Muntaha. Seperti apakah beliau memandang Allah Subhanahu wa taala? Abu Dzar Al-Ghifari saking penasarannya bertanya langsung kepada Nabi Muhammad, apakah engkau melihat zat Allah? Maka Rasulullah pun menjawab, nurun anna ara, aku melihat cahaya, bagaimana aku menyaksikannya. Dan hadirin sekalian, di sanalah kemudian Rasulullah mendapatkan perintah sholat yang pertama kali, yang saat itu jumlahnya adalah 50 waktu sholat. Dan hadirin sekalian, beliau menerima perintah tersebut kemudian turun kembali. Tapi ketika sampai di langit ke-6,
bertemu dengan Nabi Musa mengatakan, berapa waktu sholat yang diwajibkan atas umatmu? Rasulullah mengatakan 50. Maka Nabi Musa mengatakan, aku sudah mencoba, umatmu tidak akan mampu. Mintalah keringanan, is'alit takhfif, kata Nabi Musa. Maka Nabi Muhammad pun memberanikan diri demi umatnya, demi kita semua, kembali berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta keringanan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan setengahnya menjadi 20 waktu sholat. Rasulullah turun lagi kembali dan sampai langit ke-6 bertemu lagi dengan Nabi Musa. Ditanya lagi oleh Nabi Musa, berapa sholat yang diwajibkan atas umatmu? Beliau mengatakan 20. Nabi Musa mengatakan, itu terlalu berat, aku sudah mencoba, umatmu tidak akan mampu. Is'alit takhfif, mintalah keringanan. Maka demi kita hadirin sekalian, Nabi Muhammad kembali menghadap Allah dan meminta keringanan, dan diringankan menjadi 10 waktu sholat. Kemudian kembali lagi, disuruh kembali lagi oleh Nabi Musa, sampai akhirnya Rasulullah mendapatkan perintah keringanan 5 waktu sholat. Tetapi hadirin sekalian, sesampainya beliau di langit ke-6, ditanya lagi oleh Nabi Musa, kam sholatan alaikum, berapa sholat yang diwajibkan atas kalian? Rasulullah menjawab, 5 waktu sholat. Itu terlalu banyak, aku sudah mencoba, umatmu tidak akan mampu, kata Nabi Musa. Begitu sayangnya Nabi Musa kepada kita, dan dia meminta Nabi Muhammad untuk kembali meminta keringanan. Tetapi Rasulullah menjawab, aku sudah meminta sekian banyak keringanan dan aku malu untuk kembali. Maka hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan keringanan bagi kita dari 50 waktu sholat menjadi 5 waktu sholat, tetapi nilainya sama dengan 50 waktu sholat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa mengerjakan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat. Maka sholat kita memang 5, tetapi nilainya di hadapan Allah adalah 50 waktu sholat. Maka seandainya kita kehilangan satu saja sholat kita, maka seolah-olah kita kehilangan 10 waktu sholat kita. Hadirin sekalian, peringatan Isra dan Mi'raj mengingatkan kita juga tentang pentingnya Baitul Maqdis. Rasulullah SAW saat beliau berada di Mekah, kurang lebih 13 tahun beliau melaksanakan sholat selalu menghadap Baitul Maqdis. Sedangkan menghadap Ka'bah kurang lebih selama 10 tahun. Artinya hadirin sekalian, Baitul Maqdis adalah kiblat pertama dan kiblat terlama selama Rasulullah masih hidup. Maka saat ini kita dalam keadaan di mana umat muslim tidak menguasai kiblatnya sendiri. Dan masalah Baitul Maqdis hadirin sekalian bukan masalah politik, tapi ini adalah masalah akidah. Mengapa? Karena kiblat umat muslim adalah Baitul Maqdis, kiblat pertama umat muslim. Maka saat ini umat muslim bukan hanya kehilangan wilayahnya, tapi lebih jauh lagi umat muslim kehilangan kiblatnya. Hadirin sekalian, ini mengingatkan kita tentang pentingnya persatuan. Mengapa sampai orang-orang Yahudi yang jumlahnya sedikit bisa menguasai Baitul Maqdis? Tentu saja karena adanya perpecahan di dalam tubuh umat muslim. Jatuhnya Baitul Maqdis ke tangan orang-orang kafir tidak lain dan tidak bukan adalah karena perpecahan yang terjadi di dalam kalangan umat muslim sendiri. Hadirin sekalian, ini pernah terjadi dahulu saat perang salib di masa-masa tahun antara 1100 sampai 1300. Namun akhirnya berhasil disatukan kembali oleh umat muslim dan kemudian dikuasai kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan sebelumnya Umar bin Khattab lah yang pertama kali dari orang muslim yang menguasai Baitul Maqdis. Dan tentu saja kita berdoa dan berharap mudah-mudahan umat muslim diberikan persatuan kembali untuk bisa membuka Baitul Maqdis. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki bisa melaksanakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat di Baitul Maqdis. Sebagaimana beliau mengabarkan kepada kita bahwa keutamaan sholat di Baitul Maqdis adalah sama dengan 250 kali sholat. Sebagaimana kita tahu sholat di Madinah Al-Munawwarah di Masjid Nabawi pahalanya sama dengan 1000 kali sholat. Di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat. Maka di Masjid Baitul Maqdis sama dengan 250 kali sholat. Hadirin sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur,
kemudahan hingga nantinya bisa sampai ke bulan Ramadan, dan mudah-mudahan tentu saja kita bisa bersama-sama membuka kembali Baitul Maqdis, kiblat pertama umat muslim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul hudur, hadirin sekalian, salah satu dosen kami pernah menceritakan bahwa terbukanya Baitul Maqdis tidak lain dan tidak bukan adalah tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang bisa kita lihat dalam sejarah adalah bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi bisa membuka Baitul Maqdis. Hadirin sekalian, Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang jenderal dari sebuah negara bernama Daulah Zenkiyah yang masih mengakui Khalifah Abbasiyah sebagai pemimpin mereka. Dan saat itu hadirin sekalian, Mesir dijajah oleh pasukan salib, Baitul Maqdis dijajah oleh pasukan salib, dan Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya berhasil membuka Mesir, menguasai kembali Mesir. Namun hadirin sekalian, Baitul Maqdis masih dikuasai oleh orang-orang Eropa, orang-orang Kristen. Dan saat itulah hadirin sekalian, tidak lama setelah beliau sampai ke Mesir, Khalifah Daulah Fatimiyah yang saat itu masih kecil akhirnya meninggal dunia. Dan di waktu yang sama, tidak lama setelah itu, raja dari Daulah Zenkiyah meninggal dunia. Dan di waktu yang sama, tidak lama setelah itu, pamannya yang merupakan jenderal tertinggi di Mesir juga meninggal dunia. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Salahuddin Al-Ayyubi yang tadinya hanya jenderal biasa menjadi penguasa tertinggi di Mesir dan juga Syam. Dan saat itulah umat muslim berada dalam satu komando, satu kata. Dan saat itulah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, umat muslim berhasil membuka Baitul Maqdis yang tadinya berhasil dikuasai orang-orang Kristen. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kembali pemimpin yang bisa menyatukan umat muslim dan membuka kembali Baitul Maqdis. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.